banyak yang berspekulasi, oh berarti nanti harga iPhone turun dong. Coba cek aja itu made in mana itu. Apakah made in California, made in China, India, sama Vietnam. Iya. Soalnya ada yang bilang lagi, wah berarti nanti Harley Davidson bakal lebih murah. Mungkin iya. Kan kita harus ingat, tarif itu adalah biaya masuk impor. Tapi ada barrier lain, Mas. Misalnya fiskal, cukai, PPN, BM, barang mewah. Banyak yang komentar dan mengkritik, loh kita kok tahu-tahu beli pesawat dari mana duitnya segala macam. Ternyata ini tuh rencana yang udah lama, Mas. Meneruskan aja rencana kita. Cek aja bulan Maret itu ada berita bahwa Wamen Perin kita sudah mengungkap bahwa Garuda itu akan membeli 100 pesawat baru, Mas. 50 itu Boeing, 50 Airbus. Barang kita yang ke Amerika Serikat yang terkena tarif 19%, gue meyakini tidak akan ditanggung oleh negara itu, Cang. Ya memang, importer yang nanggung, Mas, sama konsumen sana. Nah ini nanti barang-barang yang akan dikenakan tarif tinggi akan membuat konsumen akan membeli dengan harga yang lebih tinggi, akan mengancam inflasi di Amerika. Dan ini juga menjadi salah satu pembahasan di domestik Amerika yang sedang hangat ini. Banyak orang yang miss, sebetulnya ini bukan masalah perang antara AS dan Indonesia. Ini soal kompetisi antar eksportir ke Amerika, Mas. Karena ketika Cina misalnya dikasih tarif 55% sekarang, dia pasti butuh pasar baru dong. Betul. Dan pasti akan buang ke pasar yang bisa menerima. Paling bahaya itu kalau ada dumping dari Cina justru. Nah itu. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga dengan Allah akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, penurunan tarif impor AS terhadap produk Indonesia dari 32% menjadi 19% sedang menjadi sorotan, menjadi diskursus menuai pro kontra. Nah, di pihak yang pro menyebut ini sebagai hasil negosiasi strategis, namun di sisi lain sebagai kalangan menilai tarif 19% ini tetap memberatkan. Kemudian pertanyaannya, apakah ini langkah cerdas dalam ekonomi atau justru menimbulkan ketergantungan baru? Dan untuk mendiskusikan topik tersebut tentu saja sudah hadir di studio ngutik dua teman diskusi saya, Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab, Mas Icang. Halo, Neng, Cang, Hadir, Bugar, Yoman. Mantap. Oke, Mas Icang, tadi di awal saya sudah sempat mengurai begitu topik apa atau isu apa nih yang akan kita bahas di ngutik kali ini. Nah, saya mau langsung nih ulikannya karena juga penasaran nih mengenai isi konsesi yang disebutkan oleh Trump. Yang di sini tadi udah kukuh begitu bilang Yoman, mantap ini Mas Icang. Mungkin langsung nih ulikannya dari Mas Icang. Sebenarnya kau udah mempersiapkan materi ya. Oke, baik. Soal konsesi itu ya. Betul. Yang senilai 34,5 miliar dolar. Terbagi dalam 3 sektor. Apa aja tuh? Satu itu energi, terdiri dari kalau nggak salah ya LPG, crude oil, dan satu lagi itu bensin. Yang kedua itu pangan atau pertanian, ada kedelai, bungkil kedelai atau ampas kedelai, lalu gandum dan kapas.
Yang ketiga itu sektor aviasi, Mas, yaitu pengadaan pesawat dan perawatannya. Yang di situ langsung disebut ya merek apa namanya perusahaannya ya? Oh iya. 50 pesawat Boeing 777 ya. Ya, kita ke pesawat dulu nih, Mas ya. Iya, oke. Karena kan banyak yang komentar dan mengkritik, loh kita kok tahu-tahu beli pesawat dari mana gitu, duitnya segala macam. Ternyata ini tuh rencana yang udah lama, Mas. Oh, jadi sebetulnya kalau seandainya ada konsesi ini, Indonesia telah lama untuk merencanakan beli pesawat ya? Meneruskan aja rencana kita. Cek Rencananya? aja bulan Maret itu ada berita bahwa Wamen Perin kita, Faisal Rizai kalau nggak salah. Oh, betul. Sudah mengungkap bahwa Garuda itu akan membeli 100 pesawat baru, Mas. 50 itu Boeing, 50 Airbus. Loh, ini kan kesepakatan yang sebetulnya telah direncanakan lama Indonesia ya. Ini nggak ngadi-ngadi sebenarnya. Oh, nggak ngadi-ngadi ya. Oke. Waktu itu konteksnya Pak Prabowo kata Wamen Perin itu pas di kesempatan dan antara. Ya, Karena itu Flight Indonesia katanya kan, Ya, betul. memanjakan pesawat dan kemungkinan akan mengambil pesawat yang wide body. ya. Mungkin akan mengambil pangsa pasar internasional lagi kan. Jumbo ya pesawatnya ya. Iya. Ada juga kritikan, itu kan pesawat yang sering jatuh. Itu lain seri, Mas. Oh iya, serinya berapa tuh yang? Yang jatuh itu 737 Max. Kalau yang mau kita beli 777. Betul. Nah, kalau yang konsesi yang energi itu 15 miliar dolar kan. Banyak yang ini kan, wah kita berarti ngimpor dari Amerika bisa mahal. Mungkin iya. Karena apa? Kita kan jauh dari Amerika, Mas. Logistiknya jaraknya pasti ya. beda. Sementara setahu gua kan kita normalnya itu impor terbanyak dari Saudi, Nigeria, baru Angola di Afrika, baru Amerika. Jadi sebetulnya bukan importer untuk Indonesia di paling atas ya? Bukan, nanti kita akan jadi importir yang terbesar Amerika mungkin. Dengan adanya Iya, konsesi ini? tapi itu kan bahasa kasarnya cuman ganti supplier aja. Oh gitu. Cuman oke. kita belum tahu kos tambahan logistiknya. Oh, meskipun nanti itu 0% tarif untuk masuk ke Ya. Indonesia, akan tetapi kan masih ada selisih karena biaya logistik untuk pengiriman misalnya dari Amerika sampai ke Indonesia ya. Iya, kalau teman-teman kan kita udah ngitung udah ada harga ininya ya. Ya, kalau nggak salah tuh standarnya tambahan 30-40% ya logistiknya. Ya, betul. Nah, kalau yang pangan pertanian ini akan agak menarik ya. Karena kita juga kan sehari-hari makan kedelai. Oh iya ya, tahu tempe ya. tahu, gandum juga, Iya, gorengan, kita suka martabak, roti ya Oh kan. iya. Ini juga nanti yang satu yang mungkin jarang disebut bungkil kedelai Ya. atau ampas kedelai Oh itu atau bukan buat makanan ternak ya? betul kalau bahasa Inggrisnya soybean meal. Satu lagi itu kapas, memang buat kebutuhan industri kita kan, Ya, ya. garment dan tekstil. Benang juga. Betul. Nah ini kan nilainya 34,5 miliar dolar. No. Tinggi Gede sekali juga, memang. gede juga. Jadi kalau angka ekspor kita itu kan kemarin kan surplus 18 miliar dolar, Mas. Iya. Dengan impor itu lebih kurang 9-10 dolar. Jadi akan naik 3,5 kali lipat nih impor kita Oh, ke Amerika. Kita kan ekspornya 28 miliar dolar keseluruhan. Kita kan belum tahu sementara nanti kita ekspornya seperti apa kan. betul. Nah, siap-siap aja mungkin kita akan menuju untuk kalau nggak setara ya defisit. Tapi kita belum bisa proyeksi karena kan belum detail itu kan seperti apa dan beberapa jangka waktunya kita belum tahu, Mas. Nah, kalau lo lihat antara apa namanya secara kesejarahan selama ini ekspor impor kita dengan AS kan relatif surplus ya. Jadi impor kita itu kalau nggak salah nilainya sekitar 10 miliar US dollar ya. 10 miliar dolar. 9 sampai 10 miliar US dollar kan. Iya. Kalau kemudian untuk nilai ekspor kita ke Amerika itu nilainya kalau nggak salah 28-an total. ya. Makanya selisih 18 miliar dolar. 18 miliar dolar. Tuh. Nah, kemudian kalau ada konsesi yang sekarang Trump 3 sektor ini, selain misalnya kita tidak memasukkan aviasi di sektor perjanjian kita akan beli pesawat, meskipun sejatinya kalau lo urai tadi kan ini rencana sudah lama di buat oleh Indonesia dalam konteks persaingan aviasi kita di taraf internasional, makanya kita pesan pesawat yang ukurannya jumbo 7777 kan memang rencananya tadi lo bilang 50 nanti akan mengambil dari Boeing, 50 akan Airbus menjadi Prancis ya. Airbus Prancis. Nah, kalau dari situ kemudian kita pinggirkan dulu tingkat aviasi. Kemudian kita hanya pergi ke sektor 2 yang kita konsesikan. Energi dan pangan, pertanian.
lo punya proyeksi defisit kita dalam mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan? Kalau kita pisahkan aviasi kan berarti totalnya kan dua itu 20 miliar dolaran, Mas. Betul. Sementara kita impor tahun kemarin 10 miliar dolar. Masih 2 kali lipatnya, Mas. Masih 2 kali lipatnya Ya, tapi kan gini, setahu gue juga ini statement dari Ketum Apindo ya, Ibu Shinta, mengatakan bahwa proposal yang dibawa Menko untuk negosiasi itu telah konsultasi sama mereka semua, Mas. Oh, ini artinya pemerintah Indonesia sudah mengajak bicara kalangan pengusaha. Sudah, dan gue cek wawancara dan beritanya itu, mereka happy-happy aja. Untuk- Karena ini semua adalah yang kita butuhkan memang. Kenapa mereka mengatakan ini yang kita butuhkan? Ya, karena kita memang dari dulu impor barang-barang ini juga. Tapi dari negara lain mungkin. Oh, Kayak misalkan begitu. gandum. Kita tadinya dari Australia sama Kanada dan Ukraina, Mas. Oh iya, betul. Jadi Betul. ini bisa dibilang kita ganti supplier aja. Oh, ke Amerika yang yang utama. awalnya dari Iya. 3 negara yang lo sebut tadi, Betul. kita pindah ke Amerika. Iya, termasuk pesawat itu bukan tahu-tahu mereka nyuruh kita beli pesawat, kita nggak butuh. Kita emang butuh. Udah ada, itu bisa aja di bulan Maret itu, kita memang ada rencana itu. Jadi ini sekalian aja gitu loh. Bukan hal yang spontan gitu kan. Kalau begitu, Jang, kemarin kan sudah sempat kita bahas ya, Neng ya, terkait dengan lawatan 15 hari Pak Prabowo ke beberapa negara yang ternyata setelah kita deteksi adalah negara-negara yang memang sedang berselisih soal tarif ini salah satunya. Nah, Pak Prabowo setelah mendarat di Indonesia, dia mengatakan bahwa Pak Prabowo menekankan saat ini untuk kalau seandainya tidak mau rugi banget ya 0% kan? 0%. Kalau Nah. mau puas 0%. Iya, kalau mau puas kan 0%. Nah, selain kalau mau puas 0%, Pak Prabowo mencatat bahwa proses kebijakan untuk kemudian 19% negosiasi tarif ini yang langsung dilakukan oleh Presiden Trump dengan Pak Prabowo, itu akhirnya Pak Prabowo mengatakan ini sudah dihitung. Betul. Yang penting saat ini penyelamatan terhadap rakyat kita, yang penting nanti bagaimana mengantisipasi atau mitigasi dalam waktu dekat, dan Pak Prabowo mengatakan ini semua sudah dihitung. Nah, gue jadi ingat pernyataan Pak Prabowo ini ketika lo mengatakan ternyata Menko dan pihak-pihak lain itu telah berkonsultasi dengan pihak pengusaha. Nah, gue sempat mendengar dan melihat kan sebetulnya Donald Trump berbicara langsung dengan Pak Prabowo itu kan pasca terakhir melakukan kunjungan dari Prancis kan? Prancis. Nah, kalau lo punya ulikan, Pak Prabowo pas fotonya yang beredar itu berada di mana? Dugaan gue lagi di Belarusia, Mas. Di Belarus? Belarusia. Yang kita tahu lah, Belarusia itu adalah sekutu paling kuatnya Rusia. Namanya Belarusia itu artinya Rusia putih, Mas. Belarusia itu bahasa kalau di Indonesia kan Rusia putih. Presiden mereka kan Alexander Lukashenko. Betul. Diktator terakhir di Eropa. Iya, udah berkuasa kalau nggak salah 31 tahun terakhir ya. 94. Dan Luar itu kan biasa. ketika perang Ukraina dalam tanda petik terlibat karena mempersilahkan jalur logistik Rusia ke Ukraina dari utara. Iya. Nah, kira-kira kan memang tidak tercatat secara resmi yang dipublikasikan ke Indonesia. Nah, pantas kemudian Pak Prabowo agak cukup Diskretif lah ya. Iya. Dan sampainya ke tanah air kalau kita hitung kita kan sempat ngitung tuh. Loh, kalau ini udah pulang dari Prancis harusnya udah nyampe dong. Ternyata mampir di Belarusia. Oh, nah kemudian foto yang banyak beredar di Tenggara itu ada di Belarusia. Ini kan menimbulkan banyak hal yang kemudian pertanyaan, loh kok ini kan beberapa pekan sebelumnya, Cang, Pak Erlangga dan tim kan sedang bernegosiasi total tuh, dan kondisinya pause dulu nih untuk kemudian dikomunikasikan dengan pihak pengusaha Indonesia dan lain-lainnya dengan berbagai macam itu perlu kajian penting. Tapi kemudian Trump, gue melihat agak cukup jago juga ini dalam negosiasi yang kemudian langsung gue menengarai kok bypass gitu, Jang. Atau menurut lo sudah dapat pemasukan nggak dari hasil-hasil negosiasi? Kalau asumsi lo? Sangat mungkin. Karena kan H-1 sebelum Trump ngumumin itu kan ada foto Pak Erlangga sama Howard Lutnick itu kan. Oh iya betul, menteri AS ya. Isi konsesi itu ya itu sama dengan yang dibahas di
negosiator itu, Mas. Betul. Termasuk Boeing, tadi harus gua tekankan kan, itu berita dari Maret atau sebulan sebelum Trump umumin tarif pertama kali bulan April, Mas. Itu kan udah rencana dari awal, Iya, bukan iya, karena iya. reaktif karena tarif sebetulnya. Pesan pesawat itu kan. Terkait di Belarusia, memang secara normatif itu membahas impor pupuk. Oh. Karena kan Belarus Iya. itu setahu gua penghasil potasium, kalium terbesar untuk bahan pupuk itu, Mas. Iya. Tapi dengan kedekatan Lukashenko dengan Putin ini jadi tanya buat gua, Mas. Ada Apa pertanyaan? Ya, gue jadi terpantik imajinasi, jangan-jangan ada pesan strategis dari Pak Prabowo untuk Putin. Kita nggak Atau tahu. sebaliknya ya? Atau sebaliknya. Kita kan habis dari BRICS juga itu kan. Iya. Karena apa, Mas? Ya kita tahu lah negara lain itu kan juga beda-beda reaksinya, Mas. Bisa jadi ini spekulasi gua aja. Jangan-jangan mungkin Pak Prabowo ngirim pesan untuk minta pengertian ke Pak Putin mungkin. Oh iya ya. Jadi mungkin ya kalau kita diskusi imajiner gitu, bahwa apa yang telah dilakukan Pak Prabowo selama 15 hari ini, di mana kita mencoba untuk melakukan diversifikasi pasar, tidak mencoba untuk tergantung sama unipolaritas Amerika Serikat, dan kemudian kita sudah membuat deal episode yang lalu sudah kita bicarakan dengan berbagai macam negara, dengan Arab Saudi, kemudian dengan Brazil, di mana kita menghadiri KTT BRIC, kemudian langsung ke Brasilia, istana Presiden Lula, kita lanjutkan ke Belgia, di mana kita tahu di sana markas siapa, Cang? NATO dan Uni Eropa di Brussels. Itu adalah jangkar dari selain AS, aliansi Eropa yang disebut Barat, itu markas utamanya ada di Belgia. Kemudian kita pindah ke mana? Prancis, di mana karena memang Airbus ini menjadi saingan, dari 100 kita bagi tadi ya. Ternyata April tuh Garuda butuh 100 pesawat dengan ukuran jumbo, 50% Airbus, 50% Boeing gitu ya. Tapi poin gua, Cang, setelah kunjungan ini, reaksi Trump mendadak loh. Berurutan sekuensinya itu. Sekuensinya kan berurutan tuh. Setelah kita mencoba untuk melakukan kerjasama CEPA itu menurut gua strategis betul itu, Cang. Komprehensif Economic Partnership Agreement itu sepertinya kita memang sudah mencoba untuk bisa melakukan diversifikasi pasar. Kalau bahasa lo kemarin lo pakai sebagai rekalibrasi. Iya kan? Nah, kalau ini kemudian bisa cepat diratifikasi oleh kedua negara, tentu ini akan menjadi pangsa baru dengan free trade agreement, pangsa perdagangan bebas, perjanjian perdagangan bebas baru, yang ini adalah dalam sejarah pertama kalinya dilakukan oleh Indonesia dengan Uni Eropa. Biasanya perjanjian dengan Uni Eropa itu cukup spesifik gitu. Jadi hanya sektor-sektor tertentu. Tapi untuk CEPA ini kan komprehensif, Cang. Lo kemarin sudah menerangkan dan menjelaskan ke aspeknya ya. Sahabat Mutik, pengadaan barang pemerintah juga, BUMN juga. Cukup politik, alat kesehatan juga di sana. Jadi banyak sektor, multi segmen, multi barang, dan itu multi regulasi juga, dan ini kalau memang bisa cepat diregulasi, tentu diratifikasi yang targetnya di tahun 2026, tentu akan menjadi ya pangsa persaingan baru terkait kita ketergantungan dengan Amerika Serikat. Nah, dari sektor ini semua gue melihat memang secara sekuen, Cang, apa yang dilakukan Trump untuk kemudian segera membungkus menjadi sebuah komitmen yang akhirnya atau pada awalnya dilakukan sepihak. Tapi pada akhirnya kan kemarin kita sempat menunggu perlu untuk pembahasan ini setelah ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, dan kemarin dari Halim beliau langsung mengutarakan itu. Kalau ingin puas ya 0%. Akan tetapi situasinya kan agak cukup berbeda. Betul. Oke, Mas Ab dan juga Mas Ica, ada juga nih Mas yang disoroti mengenai keuntungan yang diterima oleh Amerika Serikat terkait dengan tarif ini, yaitu adalah 0% terhadap produk asal Amerika yang dinilai mengandung resiko besar terhadap neraca dagang begitu. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan sama Mas Icang ya, salah satunya itu adalah kan produk makanan yang berbasis gandum, misalnya kayak mie instan, kemudian roti, itu bisa menekan produsen lokal untuk bersaing. Kemudian ada ulikannya Mas Ab yang menarik juga nih, ternyata dampaknya Mas Ab clusterkan kan menjadi 3 sektor. Boleh, monggo langsung ulikannya Mas. Iya,
kan setelah lo terangkan terkait konsesi antara Indonesia dan Amerika Serikat, Cang, yang langsung dinegosiasikan oleh orang tertinggi di negara masing-masing. Trump langsung menelpon Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian telah dikonfirmasi secara positif oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa memang pembicaraan itu salah satunya adalah apa yang telah lo terangkan di segmen tadi, Cang. Di mana kita yang awalnya terancam akan dikenakan tarif sebesar 32%, dan karena kita menjadi anggota BRIC maka akan tambahan 10%. Kalau kita tambahkan berarti 42%. Kemudian dari ancaman itu, setelah ada pembicaraan dan setelah Pak Prabowo melakukan safari untuk diversifikasi pasar agar tidak tergantung dengan keputusan tunggal Amerika, gitu, akhirnya cukup cepat untuk diskusi ini terjadi. Padahal sejatinya di tingkat yang lebih rendah, Menko Perekonomian kita, Pak Erlangga Hartarto, dengan Menlu Amerika Serikat dan Mendaknya itu sedang melakukan negosiasi terkait tarif ini, Neng, akan dideklarasikan oleh Amerika dengan konsep Liberation Day pada tanggal 1 Agustus. Kalau nggak mundur lagi. Kalau nggak mundur lagi. Ini narasi yang sudah diedarkan. Nah, Liberation Day ini memang kalau kita hitung mundur dari sekarang, sempit waktunya, Cang. Tinggal berapa? 2 pekanan ini. Dan ini tentu butuh penyikapan yang lebih cepat, butuh penyikapan yang lebih akurat, meskipun cepat tapi harus tetap akurat. Dan ketika ancaman dari 32%, karena BRIC menjadi 42%, sekarang dealnya ada di angka 19%. Akan tetapi meskipun angkanya jauh dari ancaman 19%, ketika kemudian ini setelah disepakati, banyak kritik mengemuka, Cang. Setidaknya gue mencatat ada 3 kritik yang sekarang sudah bisa kita deteksi. Dari DPR, Ketua Banggar, Pak Said Abdullah, ini kan dari politisi PDIP gitu, telah menekankan, menggarisbawahi bahwa memang ini kesepakatan yang sebetulnya jika dibandingkan dengan ancaman yang akan mengarah di Liberation Day tanggal 1 Agustus cukup oke. Namun yang perlu ditekankan, seandainya masih memungkinkan dinegosiasi ulang. Karena apa? Secara faktual, rata-rata ekspor dari Indonesia ke Amerika itu kan rentangnya 0-10%. Yang sudah banyak berlaku, Cang, itu kita ambil angka tengahnya. Sebetulnya memang bervariatif ya di berbagai macam barang, 2-10%. Nah, ini kalau naik menjadi 19%, ini kan angkanya juga masih cukup tinggi. Ini juga sepertinya harus perlu dikaji ulang lagi dengan baik oleh pemerintah. Toh secara resmi ini belum mendapatkan ratifikasi dari kedua negara atau belum mendapatkan sikap resmi yang nanti itu dituangkan dalam hitam putih di atas kertas. Makanya saat ini Menko yang sebagai ujung tombak untuk negosiasi saat ini, Pak Erlangga Hartarto, itu terus berkomunikasi dengan Mendak Amerika untuk teknisnya Serikat. ya. Untuk teknikalnya. Trump ke Pak Prabowo baru deal politiknya. Itu. Betul, kan nggak semua barang nanti 19% itu, Jang. Gue yakin itu. Karena dalam spesifikasi barang-barang di 3 sektor tadi, kan varian detailnya cukup banyak. Kemudian yang kedua, kritik-kritik yang mengarah itu kan misalnya dari analis, apa yang keluar di 19% tadi itu, ini masih angkanya jauh di atas tarif yang selama ini dikenakan terhadap Amerika, barang-barang Indonesia ke Amerika. Nah, kritik-kritik ini gue melihat agak tumbang tindih, Jang. Kalau gue melihatnya, banyak kritik ini sebetulnya mengarahnya kemana sih? Gitu nih. Nah, kritik ini dalam sektor satu sisi agak cukup nanti mengancam dianalisis itu sektor-sektor padat karya. Ya. Kemudian yang kedua, kritik diarahkan pada ini kita tidak punya kemampuan negosiasi, ya kan? Di mana di saat negara-negara itu melakukan upaya retaliasi perdagangan, Uni Eropa berapa persen retaliasinya? Ketika dikenakan 30% tarif ke Amerika, Uni Eropa
yang kemarin ditemuin oleh Pak Prabowo, von der Leyen, juga telah menyiapkan skema untuk retaliasi dagang ke Amerika Serikat. Nilainya hampir mirip-mirip, 28 miliar US dollar dan 27 miliar US dollar yang dibalas ke Amerika. Brazil lebih gila lagi tuh. Lo tadi cerita, Jang. Brazil ini kan negara dengan tingkat ancaman tarif tertinggi. 50%, Jang, oleh Trump. Tapi kemudian Brazil ngomong apa, Cang? Si Lula itu, Iya. apa dia bilang nggak bisa seorang bule ngatur-ngatur presiden. Nah, dia itu bilang dia. itu gringo, Mas. Gringo itu kayak kita ngomong bule. Nah, untuk di Brazil. Iya. Sampai sekeras itu. Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Itu beberapa kritik utamanya, kritik utamanya bahwa kita dianggap lemah. Akan tetapi ya, Jang ya, semua kritik-kritik ini kalau gua klasterkan dan tanpa kita kasih rujukan ini kritik mengarah kemana, agak cukup rancu nih kita nanti untuk memahaminya. Makanya akan coba gue klasterkan menjadi 3 bagian. Sebetulnya kritik-kritik itu setelah gue pikir-pikir, oh ini arahnya ada di 3 sektor nih, Cang. Pertama ke sektor negara, kedua ke sektor pengusaha, usaha kecil menengah dan pokoknya di sektor bisnis, industri. Yang ketiga dari sisi konsumen. Oke, 3 stakeholder ini berarti ya. Nah, 3 stakeholder ini harus kita pisahkan karena ternyata setelah gue urai secara lebih jauh, 3 stakeholder ini apa yang dikritikkan tidak masuk ke ketiga-tiganya. Padahal nanti ketika tarif ini segera diberlakukan, 3 sektor inilah yang akan terlibat langsung. 3 stakeholder inilah yang nanti akan terlibat langsung dalam perang tarif yang dilakukan oleh Amerika sekarang. Nah, untuk memahami kritik-kritik ini dan mungkin juga perlu kita uraikan keuntungan dan kelemahan dari masing-masing sektor. Gue mulai dulu nih, Cang, dari yang pertama. Menurut lo, dari sektor negara, tarif 19% ini yang sudah dikenakan Amerika terhadap barang-barang Indonesia. Sementara barang Amerika 0% ketika masuk ke Indonesia. Lo punya ulikan apa terkait sektor stakeholder negara? Negara ya? Ya. Kalau negara sih gue langsung terpikir untuk komparasi ke Vietnam, Mas. Oh ya? Vietnam kan sudah juga deal dengan Donald Trump ya, di angka 20%, dari 46%. Tapi kan kita harus ingat, PDB Vietnam itu 25%-nya itu ekspor ke Amerika, Mas. Seperempatnya dong? Seperempatnya, sementara kita cuma 2,1% kalau nggak salah. Nggak sampai, ya sekitar 2% lah kalau kita bulatkan ya. Makanya yang paling panik kan Vietnam sebetulnya. Kalau nggak segera deal bisa terkatung-katung, bisa kolaps kan. Berarti sebetulnya seandainya kalau kita agak cukup menunda untuk kesepakatannya bisa dong? Sebenarnya make sense aja. Ya kan. Tapi kan Vietnam ini memang sangat gerak cepat ya. Jangan salah, Mas, mereka itu juga lewat backdoor juga. Maksudnya backdoor? Gini, kalau kita kan pintu belakangnya siapa? Konsesi itu, Mas ya, 34,5 miliar dolar atau 500 triliun itu kan masuk kas negara Amerika. Oh iya, betul. Kita ngasih konsesi, Vietnam ngasih upeti ke Donald Trump. Sorry. Gue bertegas dulu. Apa bedanya konsesi dan upeti? Konsesi itu ya resmi ke negara masuk duitnya kan. Upeti itu ke kaisarnya, Mas. Donald Trump ya, karena Vietnam mau ngebangun Trump Tower di Vietnam sama resort golf di Vietnam juga. Enggak, gue pertegas lagi ya. Maksud lo bahwa Vietnam yang mendapatkan penurunan tarif dari 40% menjadi 20%, itu salah satu upeti yang harus mereka bayar adalah membangun Trump Tower sama golf resort. Yang nanti akan membangunin siapa? Ya, Trump Organization. Itu kan anaknya Trump udah ke Vietnam, Eric Trump, Mas. Kalau kita nggak perlu upeti, konsesi aja. Dan itu pun konsesi yang kita memang butuhkan selama ini gitu loh. Ya, tapi gue bisa paham kan, Vietnam kalau misalkan itu dealnya jelek, kolaps dia, Mas. Tapi sayangnya memang kita sama Vietnam tipis marginya. 1% ya? 1%. Sementara Vietnam kita tahu mereka itu lebih efisien dari kita. Kita kan high cost, Mas ya. Dari regulasi, perizinan, logistik, tenaga kerja, mereka lebih efisien. Jadi gua rasa sih sebetulnya ini juga bisa jadi peluang buat kita untuk mereformasi secara struktural di domestik, Mas. Setuju gua. Gitu. Tapi Jang, gua ingin melihat secara geopolitik ini kan sebetulnya kompleks betul, Jang ya. Oh iya. Ini secara geopolitik ini gua kadang-kadang gua lihat urai karena kita ini kan bukan ekonom, Neng. Lo bukan ekonom juga. Latar belakang lo jurnalistik, latar belakang gua political science.
beliau sastra Rusia gitu. Setelah gue baca ini Cang ya, meskipun kredensial kita agak dipertanyakan untuk membahas ini, dan kita disclaimer aja lah gitu ya. Very aja pinggiran aja. Pinggiran aja, dan gue ulang aja, kita pakai Anabel aja. Analisis gitu. Gue melihat ada tumpang tindih konteks politik internasional dalam konteks geopolitik gitu Cang. Lo punya bacaan nggak di sektor itu? Kalau merespons itu ya kita harus zoom out dulu Mas. Kita harus lihat big picture-nya dulu ke tahun 2018. Apa itu yang perlu kita lihat? Trump periode pertama atau Trump 1.0. Iya. Kan banyak orang yang ini ya mengeluh bahwa ini gara-gara Trump semata. Gue sih nggak setuju. Kenapa lo nggak setuju? Ini tuh sistemik Mas. Maksud lo sistemik? Sistemik bahwa sebetulnya ini tuh adalah perang tarif itu instrumen Amerika, ya kan, untuk tetap sebagai hegemon dunia Mas. Apa emang mulai pudar? Buktinya adalah ketika habis Trump itu satu periode, Biden apakah mengurangi tarif ke Cina, Mas? Coba update deh. Tidak. Malah menambah. Tadinya kan 25%-an ya. Ke Cina? Ke Cina 60% sektor kalau nggak salah. Habis itu Biden malah menambah 100% ke mobil listrik, 50% ke chip atau semikonduktor. Itu dilakukan di era Biden? Biden nggak dikurangin. Makanya ketika debat presiden sama Kamala Harris, kan Kamala kan mengkritik tarif itu. Trump langsung ngejawab, itu 3,5 tahun Biden apa itu berubah? Malah ditambah kan? Kamala langsung diam, nggak bisa jawab. Ini sistemik, makanya gue sepakat dengan pernyataan John Mearsheimer. Tunggu. Kalau lo mengatakan nama tokoh ini, gue ingat betul nih, Pak Prabowo deket banget sama beliau kalau nggak salah. Jadi narasumber di Retreat Hambalang kan. Pertama. Seorang pengamat geopolitik terkemuka abad 21. Oke. Apa yang beliau katakan, Jang? Beliau itu bilang, konflik AS dan Cina ini sebagai inevitable rivalry atau rivalitas tak terelakkan dari antara hegemon lama itu Amerika dengan pesaing barunya Cina, Mas. Dan perang tarif ini adalah instrumen untuk containment atau menghambat laju ekonomi Cina. Dan itu bipartisan, Mas. Bukan Republik, bukan Trump. Trump itu cuma mengakselerasinya dengan konfrontasi dan bahasa yang vulgar gitu loh. Itu kan gambar besarnya itu, Mas. Besarnya seperti itu menurut gua. Dan ini menurut gua akan permanen sih. Oh, kenapa lo setuju dengan apa atau mengambil kesimpulan ini akan permanen? Karena Amerika itu dalam kondisi normal pun Mas ya, itu nggak bisa saingan sama Cina, Mas. Oke, dia masih unggul di budaya, militer, inovasi, dan moneter ya dolarnya. Tapi Cina udah mulai mengintip di belakang, Mas. Teknologi hijau, energi, perdagangan global, simbol-simbolnya banyak ya. TikTok, BYD, Huawei, ya kan, fintech yang banyak. Dia juga menguasai pasokan mineral yang strategis. Betul. Rare earth mineral, lithium, termasuk nikel di kita yang dikuasai Cina juga, ya kan? Solar panel, Eropa beli dari Cina semua kebanyakan, ya kan? Jadi Amerika ini dalam normal pun nggak bisa catch up sama Cina, makanya dia ngambil tindakan ini, perang tarif ini gitu. Dan beliau ini dikenal sebagai tokoh realis ya, Cang ya? Neorealism ya. Di mana tatanan dunia itu anarkis, dan yang paling mengemuka itu national interest gitu. Ideologi lagi. Dan Pak Prabowo sepertinya gue lihat punya pandangan yang agak mirip. Mirip, itu mengutip John Mearsheimer di bukunya kalau nggak salah. Iya kan? Ya, ada. Nah, kalau lihat situasi yang semacam ini, dalam konteks nih dalam konteks negara ini, keuntungan dan kelemahannya, lo punya catatan nggak? Dari tarif itu ya? Iya. Nah kalau tadi udah lo ulas sebenarnya Mas, kepastian yang paling penting buat pengusaha. Pengusaha itu lebih seneng nggak apa-apa naik dikit asal pasti. Daripada kita negosiasi lama, ujung-ujungnya juga gede juga gitu loh. Iya memang kalau gue lihat ya, keuntungannya nih dalam konteks negara, ini kan Liberation Day akan diumumkan 2 pekan lagi, 1 Agustus. Tentu kalau kita tidak bergerak cepat, dunia usaha akan mengalami ketidakpastian, dan itu yang paling tidak disukai oleh iklim ekonomi. Maka ketika harus mengambil keputusan cepat, itu menjadi penting. Dan ini terkonfirmasi, Cang. Ketika terjadi deal yang kemudian telah dikonfirmasi resmi oleh Pak Prabowo, pasar menyambutnya sangat positif. Tuh langsung IHSG langsung agak hijau dikit tuh ya. Iya, hampir naik 1% tuh. Karena markets don't lie. Kalau markets itu merah berarti wah something wrong. Nah, ini kan something wrong ini. Nah,
kepastian yang diberikan oleh Pak Prabowo meskipun dalam konteks beberapa hal dikritik, tapi ternyata pasar menyambutnya dengan positif. Nah, kemudian juga ini akan memberikan kepastian bagi mereka yang saat ini sedang terselubungi pertanyaan serius gitu. Ini apa sih yang terjadi? Betul 32, betul 42, atau berapa persen ini? Ini padahal Liberation Day akan segera dideklarasikan oleh Donald Trump. Tapi di sisi yang lain, Cang, dalam konteks negara, ini kemudian menimbulkan kesangsian terkait dengan kemampuan negara dalam melakukan diplomasi, Neng. Bahwa hal ini di mana di saat negara-negara saat ada perang tarif dilakukan oleh Trump berupaya melakukan retaliasi, kita seolah-olah menjadi pasrah bongo-bongoan. Tapi kemudian setelah gua melihat dari pernyataan Pak Prabowo, ini harus diambil dengan langkah cepat, dan ini sebetulnya sudah dihitung. Prioritas Pak Prabowo adalah yang penting rakyat dan dunia ekonomi kita masih kuat. Ini semua udah dihitung. Dan itu realism juga. Nah, itu kan realism ya. Ini ada simulasi ya. Taruhlah kita coba retaliate. Kalau dinaikin lagi gimana itu? Nah, Oke, ini kita sudah membahas mengenai dampaknya terhadap 3 sektor tadi ya. Mas Aap, Mas Icang itu tadi sempat membahasnya mengenai dari sektor negara nih. Kemudian masih ada nih ternyata Mas yang belum dibahas, yaitu mengenai stakeholder dari pengusaha atau industri dan juga konsumen. Monggo, Mas Aap silahkan ulik. Ya, tadi kan Icang sudah cukup bagus tadi memberikan background geopolitiknya, kemudian memberikan background terkait dengan keuntungan negara surplus atau defisit terkait perdagangan pasca kesepakatan ini, atau yang sudah kita bahasakan dengan konsesi tadi, bahwa surplus perdagangan atau defisit telah kita urai di segmen pertama tadi dan kedua. Dalam sektor negara memang kita banyak mendapatkan kritik, Neng. Salah satu kritik yang mengarah keras adalah bahwa dalam sektor diplomasi kita agak cukup kelihatan rentan, rentan tidak setaf misalnya negara-negara yang saat ini juga terkena dampak tarif hebat dari Amerika Serikat. Dan kemudian di sektor keuntungan antara Indonesia dan Amerika, dalam sisi negara memang yang awalnya kita surplus punya potensi untuk minimal seimbang lah, Cang. Ya kan, minimal seimbang, atau bahkan nanti mungkin dalam jangka panjang sangat potensial untuk menjadi defisit. Nah, sebetulnya kritik kerasnya itu kan mengarah ke sana. Nah, coba kita lihat dari perspektif dunia usaha atau industri, Cang. Lo punya pandangan apa, Cang? Kan ada 2 yang user pertamanya ya. Di dunia industri ya? Eksportir dan importir. Nah, untuk eksportir menurut lo? Agak ada yang realistis, ada yang skeptis. Iya, jadi yang realistis? Itu bilang kan, ya Himki kalau nggak salah ya, himpunan mebel dan kerajinan. Ya ini oke lah dia bilang, tapi mungkin ini akan membuat kita agak terhambat di ekspansi. Karena kan tambahan tarif kan. Tapi kalau yang happy itu importir, Mas. Kenapa mereka happy? Jadi 0% semua, Mas. Sebetulnya kan sekarang ini 5%. Itu jadi 0%, harusnya jadi makin murah. Ya pedagang-pedagang tempe harusnya happy itu. Iya, karena kita sempat loh, Jang, tempe itu hilang dari peredaran, langka. Tahu tempe kan produk utamanya kan kalau nggak salah kan dari kedelai ya. Nah, kalau kedelai ini nanti bermasalah, jelas itu makanan yang menjadi favorit Indonesia, yang mungkin setiap kali menu dihidangkan dalam meja makan, tempe itu menjadi salah satu bagian yang kadang-kadang wajib ada gitu. Warteg kan selalu ada itu. Pasti selalu ada, dan menunya biasanya yang buat kita agak lidah atau liur kita keluar adalah disandingkan dengan sambal gitu, dan dengan sayur-sayur itu nikmat betul itu. Dan mana pula ini kan pakai tempe goreng kan pakai gandum juga. Nah, soal gandum ini sebenarnya bukan gandum nanti yang agak jadi ancaman, tapi adalah bungkil kedelai. Iya, atau yang kedelai difokuskan untuk pakan ternak. Nah, sementara kita juga ada di sini jagung. Opsionalnya kan. Mungkin harus diperhatikan, harus dilindungi lah sama pemerintah, Mas. Gimana caranya itu, Mas? Dalam sektor usaha ternyata ada yang happy, ada yang tidak happy. Artinya memang kebijakan untuk tarif ini sebetulnya berada di sisi mungkin buah si malakama dalam tanda kutip ya, Cang ya. Karena ketika nanti tarif dari Amerika ke Indonesia itu 0, dari Indonesia ke Amerika 19%, gue cuma cukup menukil satu hal aja. Ternyata barang kita yang ke Amerika Serikat yang
terkena tarif 19%, itu kan 19%-nya di Amerika tidak akan, gue meyakini tidak akan ditanggung oleh negara itu, Cang. Ya memang, importer yang nanggung Mas. Importer yang Sama nanggung. konsumen sana. Betul. Nah ini juga punya implikasi dan sekarang menjadi diskusi menarik nih di Amerika. Bahwa ini nanti barang-barang yang akan dikenakan tarif tinggi akan membuat harga-harga itu di Amerika juga melambung tinggi. Inflasi Itu pula. artinya konsumen akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Akan mengancam inflasi di Amerika. Dan ini juga menjadi salah satu pembahasan di domestik Amerika yang sedang hangat ini, bahwa jangan-jangan nanti tarif-tarif yang diberikan ini dalam sektor negara itu memberikan keuntungan luar biasa untuk Amerika Serikat, tapi nanti di kalangan dunia usaha ini juga sedang menjadi perdebatan gitu. Jangan sampai nanti ini malah menghimpit importir-importir Amerika dalam konteks nanti mendistribusikan barang-barang yang mereka bawa masuk, dan bisa jadi ini juga akan menjadikan pembatasan atau lebih mengerem. Jangan-jangan nanti dengan ada tarif 19% ini, importir-importir Amerika tidak mengambil sebanyak yang seperti biasanya. Betul. Dan itu akan membuat harga-harga di Amerika juga terdampak. Itu juga menjadi pembahasan tersendiri di domestik Amerika. Kalau kita cek di Financial Times, kemudian di beberapa media arus utama di Amerika, ini lagi menjadi perdebatan serius. Tapi untuk sementara kita fokus ke Indonesia. Kalau di Indonesia kan menurut lo terbelah ya. Untuk importir happy, kemudian untuk eksportir ini akan menjadi persoalan. Tapi Cang, agar kita lebih relate, kita menuju ke stakeholder terakhir. Konsumen ya. Konsumen. Kita semua nih. Iya, kita semua nih, bahwa dengan kenaikan tarif atau menolkan barang-barang dari Amerika, menurut lo bagi konsumen bagaimana ini? Ya kan banyak yang ini ya, kayak berspekulasi. Oh, berarti nanti harga iPhone turun dong. Salah satunya yang banyak tuh. Tapi jangan lupa Mas, iPhone yang coba cek aja itu made in mana itu. Apakah made in California? Cina, Cang. Made in Cina, India, sama Vietnam. Iya, Beda tarifnya Mas. Nah, kalau datangnya dari negara-negara ini artinya kan tidak 0% lagi. Artinya masih sama-sama aja kemungkinan gitu. Nah, ini perlu dicermati bahwa ini tarif ini tidak ada kaitannya dengan Betul. iPhone. Misalnya ada yang bilang lagi, wah berarti nanti Harley Davidson bakal lebih murah. Mungkin iya. Kan kita harus ingat tarif itu adalah BMI. Apa itu? Biaya masuk impor. Ya. Tapi ada barrier lain, Mas. Apalagi bayar? Misalnya fiskal, cukai, betul, PPNBM, barang mewah. Makanya ada yang juga, wah nanti alkohol dari Amerika lebih murah. Itu kan bea-nya iya mungkin turun, tapi masih ada cukainya. Itu kan fiskal bukan tarif, beda lagi itu gitu loh. Tapi di sektor-sektor ini, nah ini yang perlu harus kita beri pandangan ke konsumen. Dalam konteks konsumen sebetulnya misalnya, kalau nanti kedelai itu dengan tarif 0%, artinya penyediaan atau harga kedelai kan bisa menjadi turun drastis. Termasuk mie instan, gandum. Importernya nanti PT Indofood kan, itu akan lebih banyak. Harusnya itu akan bikin harga drop. Turun harusnya kan. Kemudian untuk harga tahu, tempe yang menjadi konsumsi kita sehari-hari kan harusnya lebih murah kan. Nah kalau gue lihat dari sisi stakeholder di masyarakat ini, sebetulnya ini baik buat konsumen sebetulnya. Happy aja konsumen. Happy aja kan. Karena pasar bebas kan itu. Nah pasar bebas. Toh selama ini persoalan negara yang terkait misalnya sebelum ada ancaman banjir barang-barang yang dinarasikan akan hadir dari Amerika, kita selama ini sudah banyak loh. Itu Masku jadi ingat ini pernyataan dari ekonom yang anggota Dewan Ekonomi Nasional ya, Pak Arif Ansori Yusuf. Nah, ngomong apa dia? Tapi ini nggak bisa dikutip publik mungkin karena dia di WAG, tapi lebih kurangnya, mohon maaf Pak ya, saya kutip aja. Oke, ngomong apa? Bahwa intinya banyak orang yang miss, sebetulnya ini bukan masalah perang antara AS dan Indonesia. Ini soal kompetisi antar eksportir ke Amerika, Mas. Karena ketika Cina misalnya dikasih tarif 55% sekarang, dia pasti butuh pasar baru dong. Betul. Dan pasti akan buang ke pasar yang bisa menerima. Paling bahaya itu kalau ada dumping dari Cina justru. Nah itu. Buang barang ke kita. Kemana? Gitu loh. Udah kejadian kan tekstil segala macam, garmen. Tapi belum ada dumping pun kan sebetulnya barang-barang yang ada di Indonesia itu kan sudah dibanjiri oleh Cina. Betul. Gua akan ngambil contoh paling sederhana, mainan, Cang.
Mainan itu dengan teknologi yang dimiliki oleh Cina, lampu kedip-kedip untuk anak-anak, bando dan lain-lain, itu karena memang tarifnya bisa ditekan dan dibantu oleh kebijakan Cina, akhirnya barang itu kan untuk konsumen Indonesia sangat bermanfaat. Kenapa? Harganya murah betul. Betul. Cuman kan kita harus lihat Mas, UKM mana yang mungkin barangnya mirip-mirip. Nah, dalam konteks itu kan tadi, ini kenapa gue memisahkan tiga stakeholder tadi, Jang. Konsumen ya. Iya. Jadi karena kadang-kadang kalau kita mencampur adukkan Tumpang ini, tindih ya. tumpang tindih, Jang. Betul. Semua punya kepentingan ya. Betul. Nah, itu kenapa gue untuk menyederhanakan pemahaman ini, gue klasterkan itu. Kritik yang saat ini mendera total itu kan ke sektor negara nih, Jang. Betul. Kemudian untuk di kalangan pengusaha ini juga terbelah. Nah, untuk konsumen sebetulnya sebagai kita yang untuk akan beli tempe, beli tahu, beli ini kan sebetulnya cukup bermanfaat. Nah, cuma ini kan kemudian kalau kita rangkum secara komprehensif, ini akan saling bertalian. Betul. Oke, tarif 0% akan membuat konsumen kita happy. Kenapa? Barang-barang yang akan kita beli menjadi lebih murah. Tapi jangan kemudian diasumsikan semua barang dari Amerika itu harganya murah. Kenapa? Dan juga jangan asumsi bakal laku semua. Nah, asumsinya bakal laku semua. Karena apa? Ya kalau main murah, misalkan Tesla 0%. Oke, ada BYD. Nah, itu produk saingan dari Tesla. Udah menyalip Tesla, Mas. Tahun lalu itu pangsa pasar BYD global itu 22%. Nah, sebelumnya BYD produk mana, Jang? Cina. Beyond Your Dreams. Tesla cuma 10%. Iya. Jadi ini terkait mobil listrik ya. Iya. Jadi yang lain juga sama, misalkan apa? Elektronik. Gue nggak yakin Mas lebih murah karena UMR aja kan berapa dolar mereka itu per jamnya. Hampir pasti akan lebih mahal. Betul. Yang mungkin lebih murah komoditas. Nah, gitu. Inilah Jang yang kemudian gue mencoba untuk mengklasterkan itu. Dalam konteks ini akhirnya kalau kita kemudian harus analisis secara komprehensif, dalam sektor konsumen happy-happy aja nih menurut gue ya. Karena konsumen akan sangat diuntungkan dengan situasi yang ini. Tentu nanti sangat diuntungkan kalau tarifnya nol. Yang sebetulnya paling dirugikan adalah konsumen Amerika. Kenapa? Karena dengan tarif yang dinaikkan yang awalnya cuma 5-10, tentu harga-harga barangnya di Amerika menjadi melonjak tinggi tuh. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan-jangan mereka akan mencari importir ke pasar yang lebih efisien kayak Vietnam, Mas. Makanya menurut gua sebenarnya ini peluang momentum untuk reformasi struktural ekonomi kita yang terlalu tinggi cost-nya itu, Mas. Nah, itulah yang kemudian gua akhirnya kalau seandainya nggak gua klaster lagi nih, negara tadi kan sudah kita urai manfaat dan kerugian. Kemudian sektor dunia usaha, industri, keuntungan, kerugian. Di sektor konsumen juga sama. Nah, gua akan akhirnya Indonesia kalau ini kemudian tiga sektor ini kita rangkum, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu menjadi pertanyaan serius bagi gua. Nah, gua lihat nomor satu, ini kita sudah tidak membahas tentang pemisahan segmen, klaster yang tadi negara, kemudian dunia usaha dan konsumen, tapi secara keseluruhan, memang segera kita harus melakukan diversifikasi pasar. Dan ini sudah cukup baik diawali oleh Presiden Prabowo Subianto yang tanggal 1 sampai 15 Juli, yang akhirnya kemudian menghasilkan dalam sekuen yang tidak terlalu lama kesepakatan yang kayaknya Trump udah nggak sabar betul nih. Ya, akhirnya langsung menelpon Pak Prabowo. Yang kedua, kita juga harus melakukan yang lo katakan tadi itu, peningkatan daya struktural kita, Cap. Reformasi struktural lah. Jangan lupa kalau kita ngimpor kan ada kuota ya. Mungkin ini kan momentum kuotanya akan hilang. Betul. Dan kuota ini kan rentan kartel, Mas. Ya. Rent seeking, Mas. Pemburu rente, Mas. Ini yang harus dibasmi kan. Ini paling ngeri sebenarnya. Nah, ini yang kalau gue lihat ya, mudah-mudahan ini akan berlanjut. Indikasi awal sudah mulai dilakukan. Penersangkaan misalnya terhadap Pertamina Reza Khalid, kemudian kemarin ini cuma masih kita tunggu apakah ini nanti akan bisa dituntaskan oleh Prabowo Subianto. Jadi reformasi struktural di kita tentang biaya-biaya yang tidak resmi dan high cost itu pungli di mana-mana. Karena catatannya
kita itu adalah negara dengan tingkat logistik tertinggi di ASEAN. ASEAN ya? Iya, ASEAN. 23% PDB, Cang. Nah, ini kan menjadi cukup menjadi catatan. Dan gue berharap ini sudah dimitigasi. Yang ketiga, kita harus substitusi impor harus sudah mulai dipikirkan nih, Cang. Jadi yang biasa kita tergantung sama energi, coba substitusinya di sektor mana. Dan gue cukup bahagia kemarin ketika Pak Prabowo dengan Brazil sudah coba untuk mendiskusikan ini secara lebih serius gitu. Karena sumber-sumber energi terbarukan juga di dua wilayah ini banyak sekali, Cang. Dua-duanya tropis gitu ya. Nah, yang ketiga itu tentu diplomasi yang sudah dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini dilanjutkan secara lebih baik. Yang paling penting, Cang, mitigasi domestik. Dan gue lihat mitigasinya sudah mulai dilakukan oleh Prabowo Subianto ini. Pak Erlangga sudah ternyata konsultasi penuh dengan dunia usaha. Apindo terutama ya, itu kan asosiasi pengusaha Indonesia. Kemudian mitigasi ini menurut gua ada dua sektornya. Satu, jika kemudian benar-benar Liberation Day itu nanti tanggal 1 dideklarasikan oleh Trump, ini kan semua akan berlaku. Memang kita masih punya 2 pekan waktu untuk mendetailkan dan mengurai hal-hal secara teknikal. Tapi yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah melakukan mitigasi untuk mencoba memberikan stimulus sektor-sektor terdampak, Cang. Sepakat sih. Iya kan? Jadi sektor-sektor terdampak ini harus dimitigasi total. Harus dikasih insentif yang kasih insentif yang lebih baik. Perlindungan. Biar kan bisa perlindungan juga kan. Betul. Tapi yang kedua juga, yang paling penting juga, dan ini telah gua baca dari statement Prabowo Subianto, sektor terdampak padat karya untuk buruhnya, Cang. Ini juga perlindungan sosialnya harus mulai dipikirkan. Harus, Mas, yang footwear aja itu kan hampir 1 juta itu kerjanya. Alas kaki itu paling penting, paling banyak itu. Ini kalau nanti kemudian tidak bisa negosiasikan ulang, ini kan pasti akan berlaku. Liberation Day akan dideklarasikan, ancamannya 32%, bahkan 42%, dari 19%, dan sepertinya angkanya tidak akan turun tuh, karena udah di lock tuh. Nah, tapi mudah-mudahan kemampuan diplomasi kita terkait negosiasi lanjutan untuk mendetailkan hal-hal ini, gue berharap kalimat Pak Prabowo ini sudah dihitung betul-betul, yang kalau kita secara ekonomi agak cukup kompleks untuk mendefinisikan secara sederhana gitu, memang betul-betul ekonomi kita telah mendeteksi dan mitigasi semua. Tapi gue hanya akan menekankan satu, stimulus untuk sektor terdampak harus menjadi perhatian serius, yang rentan. Yang kedua, perlindungan sosial dampak dari 94% ini nanti kalau betul-betul berlaku di Liberation Day 1 Agustus, Cang. Oke, Mas Ab dan Mas Icang, terima kasih banyak atas pencerahannya mengenai isu tarif ini. Kita harus selesaikan betul pembahasan ini. Mungkin sedikit untuk closing. Di tengah euforia kesepakatan besar ini, tarif hanyalah angka. Tapi tentu saja dampaknya bisa menentukan masa depan ekonomi bangsa. Karena ekonomi bukan soal gengsi, tapi soal strategi. Oke, kalau gitu. Mantap. Oke, kalau gitu Mas Ab dan Mas Icang, juga pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Muti sekalian, bagi yang ingin kemudian juga menonton kembali tayangan ini, bisa kunjungi YouTube Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam mutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.